Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Rumzadi Manorong dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum 10 yaitu Java Database Connectivity lanjutan dengan mengimplementasikan fitur autentikasi dan tools pada aplikasi Spring Boot. Jadi di sini terdapat beberapa konten. Yang pertama rubrik penilaian sesuai yang ada pada modul. Kalau kita lihat modul seperti ini rubrik penilaiannya. And then kita disuruh untuk setup environment, konfigurasi database PostgreSQL dan proyek starter dari GitHub. Selanjutnya fitur autentikasi ini berupa implementasi lengkap login, register, dan JWT authentication. Selanjutnya itu ada fitur tools, itu pengembangan fitur manajemen to do dengan autentikasi. Selanjutnya itu aplikasi cashflow, itu untuk integrasi autentikasi pada aplikasi cashflow yang sudah ada. Kemudian pengumpulan artefak dalam link repository GitHub, dan video representasi, dan untuk hasil deploy itu opsional. Nah di sini rubrik penilaian praktikum itu ada 100% source code, yaitu penilaian berdasarkan organisasi kode, komentar, standar, dan pengkodean dan pemeliharaan. Ini jika sangat baik jika kodenya lengkap, jika kodenya sangat terorganisir, komentarnya jelas dan lengkap, maka akan termasuk dalam sangat baik. Jika tidak, maka akan termasuk dalam kategori cukup dan kurang. Selanjutnya untuk hasil pengujiannya, jika tidak ada error dan performanya excellent, maka sangat baik. Dan untuk video presentasinya, jika sangat jelas dan demonstrasinya lengkap, maka akan termasuk kategori sangat baik. Nah selanjutnya untuk setup environment-nya, kita menggunakan untuk setup environment database-nya pada Postgre. Pertama kita membuat database baru dengan membuka Postgre admin, kemudian membuat database baru, create database baru. Selanjutnya isi nama database dengan penamaan sesuai dengan modul, yaitu DB, PBO, dan NIM. Kemudian save. Selanjutnya verifikasi database, pastikan database yang telah di-create tadi muncul pada daftar database di page admin kita nanti. Kalau kita buka page admin nanti. Selanjutnya untuk setup environment clone proyeknya, pertama ada akses repository, yaitu untuk akses repository starter di link GitHub pada Spring kita. Kemudian clone repository, kita menggunakan GitHub desktop untuk mengklonnya. Contohnya di sini untuk repository NIM kita, kemudian PBP10 ke lokal host kita nanti. Kemudian verifikasi clone, pastikan proyek berhasil di clone dan dapat di Vscode. Selanjutnya konfigurasi application properties. Jadi pada file application.properties berisi konfigurasi penting untuk koneksi ke database yang sudah kita create tadi, dan pengaturan aplikasinya di Spring Boot. Jadi konfigurasi itu ada Spring.data source URL, itu untuk URL koneksi Postgre. Contohnya itu JDBC PostgreSQL localhost 5432 garing DB PBOF. Selanjutnya itu ada konfigurasi Spring Data Source, yaitu untuk username, kemudian Spring Data Source untuk password, kemudian Spring JPE Hybrid DDL Auto, kemudian Spring Data Source driver class name untuk driver PostgreSQL kita nanti, Postgre kita yang tadi. Nah selanjutnya untuk menjalankan proyek starter, pertama kita menginstal dependensinya, yaitu menjalankan perintah mvn clean install untuk mengunduh semua library yang dibutuhkan si program nanti. Selanjutnya menjalankan aplikasi, kita menggunakan perintah mvn spring boot run untuk menjalankan aplikasi di localhost 8080. Karena localhost 8080 ini adalah localhost pada localhost device kita. Selanjutnya untuk akses aplikasi, kita tinggal buka browser, kemudian akses http localhost 8080 untuk melihat
uh, app yang sudah kita buat. Untuk arsitektur fitur autentikasinya, pertama itu ada entities, yaitu user dan out token, tempat user dan out token menyimpan data pengguna dan token autentikasinya. Kemudian ada fitur, kemudian ada utils, yaitu JWT util untuk mengenerate dan validasi JWT tokensnya. Kemudian selanjutnya itu ada repositories untuk operasi database terkait si user. Kemudian ada juga service untuk logika bisnisnya seperti autentikasi dan manajemen user. Kemudian interceptor untuk validasi token pada setiap request. Kemudian controller ini untuk endpoint REST di API autentikasinya nanti. Selanjutnya untuk implementasi entitiesnya, struktur entities kita disuruh untuk membuat entities user dan out token untuk representasi data dalam database. Kemudian user entity ini menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, dan password yang terenkripsi. Kemudian out token entity ini menyimpan token JWT yang dikeluarkan untuk autentikasi si user. Selanjutnya yang terakhir kita mengujikan untuk memastikan bahwa semua entities memiliki coverage 100% pada pengujiannya. Nah, untuk implementasi JWT util, di sini kita membuat JWT util untuk generate dan validasi JSON pada web tokens. Pertama, generate token itu membuat token JWT dengan payload user ID dan expiration time. Kemudian validate token untuk memvalidasi token JWT dan mengekstrak informasi user dari payload. Kemudian unit testing ini untuk memastikan bahwa semua metode pada JWT util memiliki coverage 100%. Kemudian untuk implementasi repositories dan service-nya, pertama user repository ini interface untuk operasi CRUD pada tabel user di database. Kemudian user service ini untuk logika bisnis seperti register, login, dan manajemen profil user. Kemudian pengujian, kita memastikan semua repositories dan service memiliki coverage 100%. Nah, selanjutnya implementasi interceptor dan configs. Ini terdapat security layer membuat interceptor dan konfigurasi untuk keamanan aplikasi. Pertama, interceptor untuk memvalidasi token JWT pada setiap request yang memerlukan autentikasi. Dan web nvconfig untuk mendaftarkan interceptor dan konfigurasi routing untuk aplikasi. Dan konteks untuk menyimpan informasi user yang sedang login untuk digunakan di seluruh aplikasi. Nah, selanjutnya untuk endpoint REST API, terdapat beberapa daftar endpoint yang tersedia untuk fitur autentikasi dan manajemen user. Pertama, method post, endpointnya itu API out dan register, deskripsinya itu register. Ini untuk registrasi user baru, untuk autentikasinya tidak perlu. Yang kedua, method post, endpointnya itu API out dan login. Ini untuk login user dan tidak memerlukan autentikasi. Yang ketiga itu ada method get, yaitu endpointnya itu API user and me. Ini untuk melihat profil user dan harus memerlukan autentikasi, yaitu bearer token. Yang keempat itu ada method put, endpointnya itu API user me, deskripsinya untuk mengupdate profil user. Jadi autentikasinya itu juga memerlukan autentikasi, yaitu bearer token. Yang terakhir itu ada method put untuk API user me dan password. Ini untuk mengupdate password dan sudah pasti memerlukan autentikasi. Kemudian fitur tools dengan autentikasi, pertama ada tool entity, menambahkan entity tool yang terkait dengan user yang sedang login. Kemudian tool service dan repository untuk logika bisnis seperti CRUD, tools dengan validasi user ownership. Kemudian security integration, tools hanya dapat diakses oleh user yang sudah login dan memiliki akses. Nah, untuk aktivitas praktikumnya di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi cash flow, program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Jadi pemasukan bertambah ketika kita dapat uang seperti uang saku dan lain-lain. Kemudian pengeluaran
bertambah ketika mengeluarkan uang seperti untuk belanja, jajan dan lain-lain. Kemudian semua catatan itu dimasukkan dan pengeluaran semua catatan pemasukan dan pengeluaran uang dapat kita lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Jadi di sini kita untuk membuat cash flow, yaitu untuk mengetahui atau untuk uh, mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan uh, uang pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini saya sudah buat programnya pada cash flow. uh, User ID, type, amount, description, date, update, add, kemudian to do ini, uh, kemudian pada story juga udah kita buat cash flow story di sini, kemudian to do story. Selanjutnya pada tes, uh, to do tes. Oke, ini latihannya. Nah untuk oke. Nah untuk apa tadi, untuk aktivitas perhitung ini, di sini kita membuat dummy data, income-nya berapa, ini termasuk uang distribusinya, uang saku, kemudian membuat mock service repository-nya, kemudian membuat tes data tidak validnya, dan menentukan tipe invalidnya, apakah dia income atau expense, kemudian menentukan spend type validnya untuk cover branch-nya yang miss, kemudian menentukan amount null, amount nullnya, kemudian mendiskusikan data yang tidak valid. Nah di sini semua untuk menunjukkan all cash flow, menguji metodenya semua, dan menguji metode get flow by ID ini, kemudian menguji metode update-nya, kemudian data yang tidak valid juga, deskripsinya juga. Nah setelah kita untuk melihat hasil tesnya seperti rubrik penilaian tadi, jika program tersebut berhasil, maka hasil coverage Jacoco-nya itu 100% gitu. Kita bisa lihat di site index.html, kita buka online server. Nah seperti yang kita lihat, ya semua udah 100%, tidak ada miss branch-nya, tidak ada miss instruction-nya, coverage-nya juga 100%, coverage di miss branch juga 100%. Nah untuk di GitHub sepertinya sudah saya clone tadi, kita bisa lihat jika ada tanda centang maka dia sudah ke clone, berhasil sukses nge-clone. Nah seperti yang kita lihat, ini username saya, di sini juga password saya. Jadi uh, maaf agak ngelag sedikit. Nah tadi sudah saya buka soalnya, dan sudah berhasil saya clone. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada ini sudah sukses, kita sudah sukses untuk nge-clone ya. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.